Benar. Jadi dulu itu sudah pernah dapat bantuan bedah rumah. Nah, karena Mbah Paisah ini tidak punya anak, tidak punya keturunan, untuk itu tanah ini dibagi dua, dikasihkan ke keponakannya. Nah, ini dibagi dua. Yang sanggup untuk mengurusi Mbah Paisah itu adalah Mbak Imah. Ini yang dibangunkan rumah ini, Mbak Imah. Nah, sedangkan ini tanah yang jadi rumah ini diberikan ke adik apa kakak ya? Si kakaknya namanya Kayun. Itu sejarahnya. Jadi bukan kok ini tidak pernah dapat bantuan rumah, enggak, tapi sudah dapat, cuma dibangun di sini karena ini nanti rencananya tanah ini tuh bukan milik beliau tapi sudah dikasihkan ke keponakannya itu. Nah, ya yang kedua. Nah, sedangkan yang sanggup untuk mengurus merawat Mbah Paisah itu Mbak Imah. Nah, itu makanya dibangunkan di sini. Ini sudah jadi, ini hasil Mendekatnya. apa namanya, hasil dari gotong royong warga dan dari bantuan itu. Tuh, itu kalau dari rumah ya. Nah, sekarang bantuan-bantuan sosial yang lain itu beliau dapat PKH, dapat BPNT, dapat PKH, dapat BPNT yeah. Terus bantuan-bantuan yang lain apa namanya yang sifatnya itu tidak resmi dari pemerintah itu selalu dapat, tapi karena ada di sini ada yang ngurus, itu beliau yang mengurusi. Jadi bukan berarti kayak sesuai dengan ininya, sesuai dengan apa namanya kenyataannya kayak gitu, enggak. Kita mengklarifikasi bahwa beliau itu memang sudah dapat perhatian dari pemerintah. Cuma berupa pertama bedah rumah yang dibangunkan di sini. Beliaunya itu sebenarnya setelah ini dibangun, sebenarnya ini mau dibongkar, tapi beliau tidak mau. Beliau masih mau tinggal di situ. Itu sejarahnya. Dari pihak lingkungan itu sebenarnya sudah bolak-balik, sudah sering untuk mengarahkan ini, tapi karena beliaunya sendiri itu yang memang tidak mau. Beliau sendiri tidak mau ditempatkan di tempat yang lebih layak. Memang dia maunya itu tinggal di sini. Itu. Jadi bukan salah lingkungan itu sebenarnya sudah terlalu sering untuk mengarahkan beliau, mengajak beliau untuk tinggal di sini, di yang tempat yang lebih layak. Untuk diketahui tadi keterangan cukup jelas dari Bapak Sekretaris Desa yang mana beliaunya itu asli orang sini tentang kondisi yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai nanti terjadi salah penyampaian berita di media yang akhirnya banyak pihak yang kena penilaian negatif, baik dari pemerintahan desa, kecamatan, apalagi di kabupaten. Di sini warga kemudian dengan seluruh aparat desa dan lingkungan sudah sangat membantu beliaunya secara bergotong royong, baik dari segi kebutuhan sehari-hari didukung. Kemudian kalau bantuan-bantuan itu memang di situ tidak layak untuk menempatkan, untuk naruh, akhirnya disimpan di keponakannya Mbak Imah. Di sebelahnya ini yang mana ini keponakan yang sanggup untuk merawat sehari-hari, mandikanlah, masak dan lain sebagainya. Di awal udah dijelaskan sama Pak Sekretaris ataupun sama saya tadi, menggarisbawahi aja. Nanti untuk kedepannya kami akan koordinasikan, kami akan musyawarahkan, kami akan bujuk Ibu Paisah ini supaya beliaunya mau tinggal di sini bersama Mbak Imah ya, karena Mbak Imah itu keponakannya dan tanahnya Bu Paisah ini sudah diberikan keponakannya Mbak Imah dan
Pak Kayun. Sudarpo Bator Kayun. Jadi tidak kita langsung lepas tangan atau tidak peduli, kami akan tetap berupaya bagaimana caranya supaya ibu ini ada kemauan atau kesadaran atau keinginan untuk tinggal di tempat yang lebih baik. Siap. Karena di sini juga akan dirawat, akan dibantu dari segala macam kebutuhannya oleh keponakannya Mbak